Ya, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai masih dengan topik bunyi bahasa Inggris. Nah, mudah-mudahan topik ini membuat kita semakin memahami keunikan bunyi bahasa Inggris yang nantinya tujuan utamanya adalah apa namanya memperlancar speaking atau kita ngomong bahasa Inggris kepada orang lain. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, topik kita adalah Let's Learn English. Topiknya adalah silent letters, huruf-huruf yang tak berbunyi. Jadi dalam bahasa Inggris ada huruf-huruf dalam kata yang tidak berbunyi atau tidak memiliki bunyi, ya. Artinya silent letters, huruf-huruf yang diam, artinya tidak ada bunyinya. Oke, kita mulai dengan huruf K di dalam sebuah kata dan huruf K itu tidak berbunyi, ya, tidak ada bunyinya. No. Jadi kalau di awal-awal kita know bilangnya salah, ya. Jadi mula awal kita mengucapkan kata mengenal atau mengetahui itu dari bunyi n. Tapi menuliskannya tetap ada k-nya, ya. Artinya di dalam mengucapkan kata know, mengetahui ini kita bunyi awalnya itu adalah know. Oke, sedangkan nanti kalau now ini artinya sekarang. Ya, jadi bedakan kalau now ini artinya sekarang. Ini now, K-nya nggak ada. Tapi kalau ditulisannya ada K, ini bacanya know. I know you. Saya mengenal kamu. Oke, Neil. Nah, jadi ciri khususnya sebenarnya huruf K yang tidak berbunyi itu ketika K diikuti oleh huruf N. Jadi K itu tidak berbunyi, jadi bunyi awalnya itu adalah N-nya. Jadi ini bunyinya nil, bukan kenil, tapi nil. Nil artinya berlutut. Children sometimes kneel to pray. Artinya anak-anak terkadang berlutut untuk berdoa. Kata yang selanjutnya ada knock. Knock, ya. Kadang-kadang kita bilang knock, bukan sebenarnya O-nya bulat, bukan, tapi seperti A dan on. Ah, knock. Knock, ya. Knock artinya mengetuk atau ketukan, ya. Knock on the door before you enter, ya. Ketuk pintu sebelum masuk. Jadi bacanya bunyinya adalah knock. Jadi K ini tidak berbunyi. Jadi ciri khususnya K yang tidak berbunyi ketika K diikuti huruf N, ya. Jadi K-nya tidak berbunyi, jadi bunyi awalnya itu adalah N, ya. Oke, kalau tadi silence K artinya huruf K yang tidak berbunyi, ini silence E artinya E yang tidak berbunyi. Ini banyak banget, khususnya huruf E yang di akhir sebuah kata. Nah, ini cute, ya. Saya ulangi, cute. Jadi bunyi akhirnya adalah T. E-nya tidak berbunyi, jadi bukan cute atau cutie, bukan, tapi cute, ya. My kitten is very cute. Anak kucingku sangat imut. Silent E yang selanjutnya adalah like. Ingat, teman-teman. Jadi huruf A di sini berbunyi E. Ya, jadi bukan ya. Like. Ingat, E-nya tidak berbunyi, jadi bunyi akhirnya adalah K, ya. Like. Danau, ya. The lake is dangerous for children. Danau itu berbahaya bagi anak-anak. Like. Selanjutnya like. Ingat, ini sering kita ucapkan, ya. I like you. She likes me. Ya. Like. Ingat, bunyi akhirnya adalah ke karena huruf E tidak berbunyi. Like. Suka atau menyukai. I like studying English. Saya suka belajar bahasa Inggris. Selanjutnya adalah kalau tadi silent K, silent E, sekarang silent GH. Jadi ini yang memang sering bermasalah ketika kita belum mempelajari seperti ini, ya. Jadi GH ini kadang-kadang menjadi huruf G dan H, gabungan G dan H itu sebenarnya tidak berbunyi apalagi di akhir kata. Khususnya, ya.
Oke, semuanya yang ada GH-nya itu udah berbunyi. Jadi ini bunyinya adalah night. Jadi huruf GH ini tidak berbunyi, teman-teman. Ya, jadi bunyinya adalah night. N-I-T. Night, malam. Ya. Night is dark. Malam itu gelap. Jadi bunyinya itu bukan night. Jangan dipaksakan ada GH-nya. Karena GH ini tidak berbunyi. Jadi bunyinya adalah night. Selanjutnya right ya. Jadi karena GH-nya itu tidak berbunyi, jadi simple aja ngomongnya right, right, right. Jadi GH-nya tidak berbunyi. You should always do what is right. Kamu harus selalu melakukan apa yang benar. Right. Benar atau baik atau ini kalau arah ini sebelah kanan. Ya, kalau mengenai arah right ini adalah sebelah kanan. Left kiri, right kanan ya. Oke. Okay. Right. Ya, pokoknya GH-GH itu tidak berbunyi ya, teman-teman ya. Jadi ini bright, bright, bright. GH-nya tidak berbunyi ya. Jangan dipaksakan bright, jangan ya karena memang GH-nya tidak berbunyi. Bright means cerah ya. It is a very bright morning. Pagi ini sangat cerah. Bright ya. Oke, kalau tadi silent GH, huruf G yang tidak berbunyi, ini silent B. Artinya huruf B yang tidak berbunyi. Mari kita lihat kata-kata mana saja. Thumb. Jadi jangan dipaksakan thumb, jangan ya. Thumb. Jadi bunyi yang terakhir itu adalah bunyi karena B-nya tidak berbunyi. Thumb, jempol. He raised two thumbs up. Dia mengangkat kedua jempolnya, ya. He raised two thumbs up. Thumb, thumb, ya. Kata selanjutnya bum, 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 ya. Bukan bom seperti di bahasa Indonesia, bukan o bulat tapi bum. Ya bum. Bomb attack is dangerous. Serangan bom berbahaya. Makanya di bahasa Indonesia kita pinjam bahasa Inggris menjadi kata bom karena memang bunyinya tidak ada kata bunyi b. Meskipun dalam tulisannya harus ada b ya, tapi ketika diucapkan jadi kita bukan bam bukan tapi bam. Bam karena huruf B-nya tidak berbunyi. Selanjutnya 6 mati rasa atau kebas ya 6 ya jadi B-nya itu tidak berbunyi jadi bukan 6 jangan ya 6 6 ya contoh kalimatnya her fingers were numb with cold jari-jarinya kebas karena kedinginan ya 6 6 kebas atau mati rasa. Selanjutnya silent P. Kalau tadi silent B atau B yang tidak berbunyi, sekarang P yang tidak berbunyi. Nah, ini. Kalau kalian nanti sudah kuliah atau di SMA, kalian pasti mengenal kata ini ya. Psychology. Psychology adalah psikologi. Di bahasa Indonesia pun tetap P-nya dituliskan, tapi kalau di bahasa Indonesia P-nya juga tidak berbunyi ya, teman-teman. Jadi psikologi kalau di bahasa Indonesia. Meskipun banyak kita masih sering melupakan P-nya itu tidak kita buang. Kita sering mengucapkan psikologi salah ya. Psikologi karena di bahasa Inggris juga bahasa dasarnya itu P-nya tidak berbunyi. Psychology. Psychology. Ya, psikologi. His major is psychology. Jurusannya adalah psikologi. Ingat ya, di bahasa Indonesia pun P-nya jangan diucapkan ya, karena ini tidak berbunyi. Psikologi. Mulai dari S-nya. Ini juga mulai dari S. Psychology. Ingat, P-nya tidak berbunyi. Oke, ini silent PH. Silent PH artinya huruf PH tidak ada memang mengandung bunyi huruf P dan H di dalam ketika kita mengucapkan kata berikut ya. Tetapi PH-nya itu menjadi diganti menjadi bunyi F. Lihat ya. Pharmacy. 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 Jadi PH-nya itu tetap ada bunyinya tapi diganti menjadi bunyi F. Ingat, saya ulang.
huruf PH di dalam bahasa Inggris diganti menjadi bunyi. Jadi pharmacy, pharmacy. Ya, makanya di bahasa Indonesia kita pinjam kata ini menjadi farmasi. Jadi F. Bukan kita pinjam PH, huruf PH-nya enggak, tapi sesuai dengan pengucapannya. Farmasi atau apotek, ya. I work in a pharmacy. Saya bekerja di apotek. Ya, saya ulang. PH itu di dalam bahasa Inggris bunyinya adalah bunyi, ya. Oke, kata selanjutnya adalah phone. Jadi selama ini mungkin masih ada kita mengucapkan handphone, bukan P tapi F. Ya, karena ini berasal dari kata gabungan PH. Saya ulangi, huruf PH gabungan huruf P dan H di dalam bahasa Inggris berbunyi. Ya, ini juga termasuk saya masukkan ke dalam kategori silent PH, artinya ketika kita mengucapkan bunyi F ini di dalamnya tidak ada bunyi PH, ya, atau P atau H. Jadi PH diganti langsung menjadi bunyi phone, telepon. This is my phone. Ini telepon saya. Phase. Ya, phase itu fase atau tahap. Ya, tahap. Oke, okay. We are entering a new phase in school. Kami memasuki fase baru atau tahap baru di sekolah. Tahap atau fase itu tingkatan, ya, teman-teman. Phase. Dan ingat, di sini yang kita bahas tadi ini juga termasuk silent E. Ya, karena kita sekarang sedang membahas silent PH, jadi saya merahin yang huruf PH saja. Phase, ya. Ini S di sini berubah menjadi bunyi Z karena di sini ada vokal, ya. Phase. Oke, silent C. Silent C artinya huruf C yang tidak berbunyi. Science. Ini yang sering salah, ya. Science. Science artinya sains atau ilmu. Makanya di bahasa Indonesia kita meminjam bahasa Inggris menjadi science, ya. Tapi di bahasa Inggris bunyinya science. Science. Di bahasa Indonesia science, kalau ini science. We are doing a science experiment. Kami sedang melakukan eksperimen ilmu, ya. Science. Selanjutnya scene. Ingat, C di sini tidak berbunyi, E di sini juga tidak berbunyi, tapi saya ganti warna hijau, ya. Scene. Ya. Jadi teman-teman, jadi C di sini tidak berbunyi. Jadi bunyinya adalah scene. Scene, adegan, ya, atau pemandangan. The SpongeBob cartoon scene is very entertaining. Adegan kartun SpongeBob sangat menghibur, ya. Scene, scene, ingat huruf E pun di sini tidak berbunyi, makanya bunyi akhir di dalam kata pemandangan atau adegan itu bunyi N, ya. Scene, ingat kita sedang membahas C yang tidak berbunyi. Saya ulang, ada tadi science, ilmu atau sains, scene, adegan atau pemandangan, scenery. Scenery adalah pemandangan. Oh, scene juga boleh adegan, ya, scene. Kalau di movie atau film kita bilang scene, ya. Scenery, pemandangan. The scenery is magnificent. Ya, pemandangan itu sangat indah. The scenery is magnificent. Magnificent, ya. Scenery. Ingat, huruf C di sini tidak berbunyi. Jadi bunyinya adalah scenery. Saya ulang, scenery, pemandangan. Oke, selanjutnya adalah huruf A, H yang tidak berbunyi. Hour. Ini juga sering, ya, masih ada teman-teman kita yang masih bilang hour, bukan hour, karena huruf H di sini tidak berbunyi, ya teman-teman. Jadi bunyinya itu adalah hour. Hour, hour, ya, hour, jam, ya. Give me an hour to finish my job. Ya, berikan aku 1 jam untuk menyelesaikan pekerjaanku. Ya, give me an hour
to finish my job. Dan ini biasanya kalau kita bisa nggak enak kedengarannya, makanya sering langsung digabung an hour. Jadi bukan an hour, tapi seringnya orang Inggris itu digabung bunyinya ya, an hour ago, 1 jam yang lalu, an hour, an hour. Jadi ingat dalam kata jam di bahasa Inggris huruf H-nya tidak berbunyi. Hour. Selanjutnya honor, ya. Honor itu adalah penghormatan, ya. Menghormati atau penghormatan. Oke, menghormati atau penghormatan. Oke, it is an honor to meet you. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Jadi adik teman-teman, kita di sini sedang fokus pada H, huruf H yang tidak berbunyi. Jadi dalam kata ini huruf H-nya tidak berbunyi. Jadi mulai dari honor, honor, ya, honor. Selanjutnya, ya, itu saja saya ulang ya. Kita langsung praktis satu-satu. Honor, honor, menghormati atau penghormatan ya. Hour, jam. Scenery, pemandangan. Scenery, pemandangan. Scene, scene, adegan. Science, science atau ilmu. Phase, tahap atau fase. Phone, telepon. Pharmacy, farmasi atau apotek. Psychology, psikologi. 6, kebas atau mati rasa. Bum, bum. Thumb, jempol. Right, cerah. Right, benar, baik atau sebelah kanan. Night, malam. Like, menyukai atau suka. Lake, danau. Cute, imut. Knock, ketuk atau mengetuk. Knock, bukan knock, tapi knock. Kneel, berlutut. Know, mengenal atau mengetahui. Ya, demikian teman-teman. Mudah-mudahan topik ini bisa untuk menjadi bahan praktek kita, semakin memperlancar bahasa Inggris kita. Jadi ini termasuk kalau orang Inggris, anak kecil, ini biasanya karena mereka sudah dari kecil sering mendengarkan ibu ayah mereka atau teman-teman mereka atau lingkungan sekitar mereka menggunakan kosakata bahasa Inggris, artinya mereka tidak perlu mempelajari ini ya. Tapi khusus kita orang yang tidak mempelajari bahasa Inggris dari kecil, artinya bahasa Inggris bukan bahasa pertama kita. Hal-hal yang sekecil ini atau mungkin kita anggap enteng, tapi kalau kita nggak tahu jadi langsung jelek bahasa Inggris kita. Kalau kita bilang contohnya hari ini cerah, today is bright, salah ya. That's right. Jadi jangan dipaksa. Jadi huruf GH tidak berbunyi. Ini fungsinya kegunaan kita mempelajari hal ini. Karena kelancar bagus tidaknya bahasa Inggris kita, apalagi di saat kita berkomunikasi, di saat kita fasih atau lancar mengucapkan kata-kata di dalam kalimat kita. I'm Gunawan Tamun Saribu. Thank you so much for watching. Please like, subscribe, and give comments if you like my video. Bye.